Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Master Bejo. Hari ini saya akan melanjutkan part dari mengkaji diri, kalau nggak salah part 7. Hari ini saya akan membahas tentang sifat sejatinya manusia. Jadi apa saja sih sifat sejati manusia ini? Nah, nanti saya akan bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk sahabat untuk subscribe agar tidak ketinggalan next video saya. Jadi langsung saja kita bahas apa saja sih sifat sejati manusia ini. Jadi kalau kita sudah belajar mengkaji diri atau mengolah diri, maka ujung-ujungnya kita akan menemukan 4 sifat sejati kita. Apa saja sih 4 sifat sejati ini? Jadi abah saya itu pernah mentausiakan saya atau memberitahu saya tentang kalau sudah diri ini menemukan sejatinya diri atau jati diri itu siapa, maka kita akan menemukan 4 sifat ini. 4 sifat itu apa saja? Jadi kalau saya tanya 4 sifat ini napa mawon? 4 sifat ini adalah bodoh, hina, tak berdaya, dan miskin. Inilah 4 sifat sejati dari manusia. Biar mudah sahabat memahaminya, jadi konsepnya itu seperti ini. Seperti seorang bayi. Jadi kenapa kok konsepnya itu seperti bayi? Jadi kita berpikir secara logika aja, secara gampang ya. Kalau bayi ini baru lahir, dia kan setelah baru lahir, dia kan akan memiliki atau suatu sifat bodoh. Dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa apapun dia. Itulah pertama dari bayi. Bayi itu memiliki sifat bodoh ini. Jadi dia itu nggak bisa ngapa-ngapain karena dia baru awal dilahirkan ke dunia ini. Terus yang kedua yaitu sifat hina. Bayi ini pertama kali dilahirkan kan berawal atau melalui dari lubang yang kasarnya itu yang kotor lah, dan dari kotor ini dia itu dibarengi dengan suatu darah. Nah ini yang membuat pertama ini adalah hina. Hina inilah adalah unsur yang kedua dari kita. Yang ketiga ini bayi ini memiliki sifat miskin. Masa kita baru dilahirkan mempunyai emas, mempunyai berlian, masa seperti itulah. Jadi awalnya itu bayi itu nggak punya apa-apa, semua itu hanya miliknya Allah Ta'ala. Jadi tubuh kita aja itu dipinjemin. Nanti kita itu akan kembali kepada Sang Rob Maha Suci, Zat yang Maha Suci gitu loh. Yang terakhir adalah 4, yaitu tak berdaya. Kalau kita bayi, kalau kita mau makan, apakah kita bisa makan sendiri, Pak? Lah seperti itulah bayi ini tuh memiliki sifat yaitu tak berdaya. Kalau kita tidak menyuapinya atau memberi makan, dia akan kelaparan. Seperti itulah dari sifat sejati manusia. Terus kenapa kok semakin lama dia bayi ini besar, terus dia memiliki sifat pintar, dia bisa melakukan apa saja dengan kemauannya? Karena setelah bayi ini itu bisa atau berjalan, maka suatu jiwa bayi ini tuh terbungkus oleh hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang membuat bayi ini tuh lupa akan sifat sejatinya. Jadi aslinya manusia atau sifat sejati manusia itu 4 sifat ini, yaitu bodoh, hina, miskin, dan tak berdaya. Tapi karena kita atau manusia ini ada suatu unsur nafsu, hawa nafsu, maka dari ini sifat sejati manusia inilah tertutupi sehingga dia bisa melakukan apa saja. Contoh, dia bisa makan sendiri, dia bisa bekerja, dia bisa menghasilkan uang banyak sekali kalau dia sudah memiliki nafsu. Terus apakah kita harus mempertahankan 4 sifat ini atau kita memilih nafsu lah? Jadi gini, kalau kita hanya memikirkan duniawi saja, 4 sifat ini tuh akan tenggelam dalam jiwa kita. Jadi
tetap tidak akan dilupakan. Jadi jiwa ini tidak akan melupakan 4 sifat ini, karena 4 sifat ini adalah sifat yang sejati kita, jadi nggak akan bisa dilupakan. Terus kalau jenengan mau untuk cara kasih itu mengolah diri atau ingin mengetahui siapa Tuhan atau siapa diri kita, maka kita itu harus menggali lagi 4 sifat ini. Kalau kita tidak menggali lagi, ya kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Jadi syaratnya untuk bermakrifat atau berkenal dengan siapa Tuhan kita itu harus mengenali diri kita dulu. Kita kenali dulu siapa diri kita ini. Kalau diri kita itu tidak dikenali, masa kita harus kenal dengan pangeran kita? Maka dari itulah kita itu harus belajar mengolah diri, menggali diri itu agar kita menemukan suatu unsur yang suci dalam diri kita. Apa itu? Lah terus syarat-syarat kita itu untuk bermakrifat Tuhan itu seperti apa sih? Atau apa saja sih? Jadi saya akan bahas di next video tentang syarat-syaratnya mutlak atau syarat mutlaknya kalau kita ingin bermakrifat Tuhan itu apa saja itu sahabat. Jadi jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Kalau masih bingung, monggo tanya saya insya Allah saya akan jawab. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boloriado.